yang luar biasa. Nah, setelah sekian lama masih jaga kesehatan kan? Masih dong, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap good ya semuanya ya adik-adik ya. Oke, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Yuk kita berdoa dulu ya sama kakak ya. Siapkan hatinya, kita berdiri memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak tunggu ya. Udah siap? Oke. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami sehat, kami kuat karena Tuhan di dalam kami. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami akan memulai ibadah online kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan biar setiap firman Tuhan ditaburkan adalah firman Tuhan yang bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, semuanya masih cinta Yesus ya. Yuk kita nyanyikan satu pujian ya. I love you Jesus. Pakai gerakan, masih ingat kan gerakannya kan? Oke, kita mulai ya. Musik. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyikan pujian yang kedua, The Joy of the Lord. Masih ingat kan lagunya? Pasti dong ya, sukacita dari Tuhan itu yang begitu menguatkan kita. Oke.
kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk semuanya ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita naikkan pujian satu kali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami yang akan mendengarkan dan juga guru-guru kami yang akan menyampaikan. Kiranya semuanya dapat tertanam di hati kami dan kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa, bukan? Kakak juga luar biasa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Ayo tepuk tangan. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu tentang benteng Yeriko? Nah, Yosua meminta 2 pengintai untuk melihat keadaan kota Yeriko. Nah, para pengintai ini bersembunyi di rumah Rahab. Kira-kira kenapa ya Rahab mau menyembunyikan mereka dan menolong mereka? Jawabannya karena Rahab tahu para pengintai ini punya Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, Rahab juga meminta mereka untuk menolong Rahab dan keluarganya agar mereka diselamatkan ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko. Nah, kira-kira kelanjutan ceritanya gimana ya? Nah, adik-adik, ayo kita baca Alkitab kita di Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Nah, adik-adik, kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok yang sangat besar dan tinggi. Nah, pintunya juga tertutup dan dijagai oleh penjaga-penjaga yang kuat. Benteng inilah yang menjadi hambatan bagi orang Israel karena mereka tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian, apa kata Tuhan? Di ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, adik-adik, rupanya Tuhan sudah memberikan kepada bangsa Israel kota Yeriko ini. Lalu, apa ya yang bangsa Israel perlu lakukan?
kita bisa lihat ke ayat ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Aneh ya adik-adik, disuruh rebut kota, tapi cuma dikelilingi doang. Tapi bangsa Israel itu taat sama Tuhan, karena mereka takut akan Tuhan. Nah, hari pertama, mereka kelilingi tembok Yeriko 1 kali. Habis itu, mereka pulang. Hari kedua, keliling lagi 1 kali, lalu pulang. Hari ketiga, sama, keliling, pulang. Hari keempat, keliling, pulang. Hari kelima, keliling lagi, pulang. Hari keenam, keliling lagi, habis itu pulang. Nah, dan hari ke-7 mereka kembali mengelilingi lagi sebanyak 7 kali. Kemudian sangkakala dibunyikan dan mereka bersorak dan runtuhlah tembok Yeriko. Kemudian bangsa Israel masuk ke kota Yeriko dan menyerang orang-orang Yeriko. Nah, adik-adik masih ingat kan sama Rahab? Rumah Rahab tidak diserang karena Rahab pernah menolong 2 pengintai. Dan mereka ingat sama kebaikan Rahab, jadi Rahab tidak diserang. Nah, adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat, bukan? Tembok Yeriko yang besar tidak mampu dirobohkan oleh manusia, tapi oleh kuasa Tuhan, bangsa Israel mampu merobohkan tembok Yeriko. Nah, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay! Nah, adik-adik, sumber kebenaran kita hari ini adalah bersama Kristus, aku bisa menang atas semua hambatan. Nah, hambatan itu apa ya adik-adik? Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kita. Sedangkan menang artinya kita dapat mengalahkan sesuatu. Jadi, menang atas hambatan artinya kita dapat mengalahkan masalah kita. Nah, contoh hambatan yang kita alami, misalnya kita sedang sakit nih. Kita gak boleh minum es, kita gak boleh makan snack, mau belajar aja pusing. Aduh, sedih banget ya. Tapi kita gak boleh putus asa karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan kita mampu menyembuhkan kita. Maka kita dapat menang atas semua hambatan. Nah, adik-adik, sumber kebenaran kita hari ini adalah bersama Kristus, aku bisa menang atas semua hambatan. Adik-adik, ikuti kakak ya. Kita sama-sama sebutkan sumber kebenaran kita hari ini. Bersama Kristus, aku bisa menang atas semua hambatan. Nah, sekarang kita sama-sama hafalkan sumber ayat kita hari ini. Yuk! Shalom adik-adik! Sekarang kita akan masuk ke bagian super ayat. Super ayat kita minggu ini terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Adik-adik, mari kita coba super ayatnya bersama-sama ya. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Adik-adik, mari kita coba sekali lagi. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Adik-adik, sekian dari super ayat kita minggu ini. Jangan lupa untuk dihafal kembali di rumah ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian. Sekarang kita akan masuk ke bagian kreativitas. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vivi. Hari ini aktivitas adik-adik dan Kak Vivi adalah membuat tembok Yeriko. Seperti ini ilustrasinya. Yang perlu adik-adik siapkan adalah plester, pensil warna, 3 lembar HVS, penggaris, pensil, dan gunting. Pertama-tama, potong kertas menjadi 4 bagian. Nah, setelah dipotong menjadi 8 bagian, adik-adik gambar bagian ujung kertas sekitar 1,5 cm.
Nah, dengan garis yang adik-adik buat tadi di sini, kita akan mengguntingnya dan beri jarak sekitar 1 cm. Kemudian, adik-adik akan gunting masing-masing berikan 1 jarak. Nah, kemudian adik-adik gunting di bagian ujungnya seperti ini. Yang satunya tidak usah digunting dan gunting kembali di barisan selanjutnya. Begitu pula dengan 7 potongan kertas yang lainnya. Setelah terpotong semua, adik-adik ambilkan 4 kertas dan pisahkan 4 kertas yang lainnya. Kemudian, adik-adik potong bagian bawahnya agar sedikit lebih rendah dari kertas yang 4 tadi. Nah, setelah adik-adik pisahkan 4 kertasnya dengan 4 kertas yang lainnya, silakan adik-adik warnakan 4 kertas dengan 1 warna dan 4 kertas lagi dengan warna yang lain. Setelah 8 potong kertas tadi adik-adik sudah warnai, sekarang ambil 1 kertas yang lebih pendek, kemudian adik-adik tuliskan super ayat di atasnya, dan jangan lupa tuliskan nama adik-adik di pojok kanan bawah. Nah, kakak sudah mewarnai semua kertasnya dengan 8 kertas yang sudah dipotong dan 1 kertas yang masih utuh. Kakak memberi warna coklat untuk kertas yang lebih pendek, kemudian warna hitam dan warna hijau. Sekarang kita akan memulai membentuk kertas. Adik-adik ambil kertas yang lebih panjang tadi, kemudian adik-adik gulung seperti ini. Dan adik-adik lem bagian sampingnya. Lakukan yang sama dengan ketiga kertas yang lainnya. Setelah itu, adik-adik ambil 2 kertas yang sudah digulungkan tadi dan kertas yang sudah adik-adik tuliskan super ayatnya. Kemudian adik-adik tempelkan seperti ini. Untuk memudahkan adik-adik membuat samping tembok, adik-adik lipat kertasnya seperti ini. Kemudian adik-adik tempelkan dan lem kembali. Nah, setelah adik-adik lem semua bagian sisi tembok, adik-adik letakkan di atas kertas HVS yang masih utuh tadi dan adik-adik lem di bagian dalamnya, sehingga ketika temboknya nanti diangkat tidak akan jatuh. Jika adik-adik tidak bisa ngelemnya, minta bantuan sama orang dewasa, mama ataupun papa. Nah, bagaimana? Mudah kan membuatnya? Seperti ini hasil karya Kak Vivi. Nah, adik-adik, setelah adik-adik selesai membuat kreativitas adik-adik, jangan lupa untuk mengambil foto karya adik-adik dan adik-adik, kemudian masukkan di Instastory. Jangan lupa tag ke Sun21 Kids. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita minggu ini. Nah adik-adik, ingat kita selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi hambatan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita tetap berdoa dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dan mujizatnya buat setiap kita. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah online bersama-sama. Tuhan yang memberkati kami dan biar setiap firman yang kami dengar boleh tertanam dalam setiap hati kami dan kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong setiap kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dan kami menutup ibadah kami hari ini. Kami terima kuasa-Mu, kami terima penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Ingat, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jaga kebersihan, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca
Baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungi dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak Babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya.